Kalian pasti menyukai Omasu. Orang-orang di sini paling ramah di dunia. Kubis-kubis busuk? Sayuran macam apa menurut kamu ini? Oh. Kubis-kubisku. Tetaplah tersenyum. Mau apa kau? Urusanku adalah urusanku, anak muda, dan bukan urusanmu. Aku bisa membuatmu jadi orang yang tidak berdaya dalam sekejap. Tenang, Pak Tua, tenang. Sebutkan namamu, siapa? Namaku Bonzu Pipin Pedlep Psychopalace ketiga. Dan ini cucu-cucuku. Hai, namaku Jun Pipin Pedlep Psychopalace. Kau sepertinya harus bertanggung jawab, Nona. Jauhkan kakekmu itu dari masalah. Selamat menikmati kota Omasu. Pasti. Tunggu sebentar. Kau pria yang kuat. Tunjukkan rasa hormatmu pada orang tua dan bawakan tas kakekmu itu. Ide yang bagus. Ini sistem pengantaran Omasu. Bermil-mil semua barang dikirim. Pengendali tanah mempersiapkan semua paket. Dan gravitasi menurunkan mereka. Berarti kita bisa kirim surat tepat pada waktunya. Memang mereka selalu tepat waktu. Tapi temanku Bumi menemukan cara yang bagus untuk semua ini. Lihat sekelilingmu. Apa yang kau lihat? Sistem pengiriman surat. Di balik semua yang kau lihat, kau harus membuka pikiranmu untuk semua kemungkinan. Sistem pengiriman paket. Seluncur terbesar di dunia. Bumi, kau benar-benar jenius. Sekali seluncur saja, baru kita ke kutub utara. Aku janji. Kelihatannya awalnya menyenangkan, tapi setelah naik ke atas, aku Kalian akan segera ikut berperang. Dan sangat penting bagi kalian untuk waspada terhadap apapun. Lakukan sesuatu. Gunakan kekuatanmu. Iya, ide bagus. Itu akan membuat kita berjalan lebih cepat. Kubis-kubisku. Aduh, hancur semua. Minta 2 kubisnya. di sini bisa mendatangkan ide. Cobalah untuk mencari menunya. Aku kelaparan. Aku yakin kita bisa menemukan makanan di sini, di negara api. Negara api mengendalikan pameran, pesulap, tukang sihir. Dan menurutku, ini tempat yang bagus untuk mempelajari kekuatan api.
Mungkin kau akan berpikir ulang. Lihat ini. Hei, itu kan aku. Itu berarti kau dicari. Gawat. Menurutku kita tetap harus jalan. Aku harus mempelajari tentang api. Dan ini satu-satunya kesempatan untuk melihat ahlinya. Kurasa kita bisa melihatnya. Apa? Kau ingin masuk ke dalam negeri api? Kita akan terbakar dengan, kau tahu, api? Kita akan menyamar. Dan kalau ada masalah kita langsung pergi. Ya, karena kita berangkat begitu ada masalah. Kalian berdua di sini saja. Kami akan pergi ke sana ya. Ayo kita menyamar. Iya, kau sudah benar-benar terlihat berbeda. Ayo. Menurutku kita butuh penyamaran baru. Di mana bisa mendapatkan topeng seperti itu? Ayo, siapa lagi topeng asli untuk festival? Ternyata di depan mata. Hei, itu ada makanan. Akhirnya, Pak, ada makanan apa? Serpihan api yang membara, terbaik di kota ini. Oh ya? Panas. Serpihan api yang membara. Panas. Kau tahu kan? Hei, lihat itu. Jangan khawatir wargaku yang setia. Tidak ada yang bisa mengejutkan Raja Api. Tidak. Tunggu. Kita mau kemana? Aku tidak tahu, tapi di sana ramai. Pasti ada sesuatu yang bagus. Mengenal negara api, mungkin akan jadi eksekusi. Bagus sekali. Aku harus mempelajarinya. Terima kasih. Untuk trik berikutnya, aku butuh sukarelawan dari penonton. Aku. Apa yang kau lakukan? Aku harus melihatnya lebih dekat. Lebih baik kita tidak menarik perhatian orang lain. Bagaimana kalau kau gadis kecil? Tidak. Oh, dia merasa malu. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah untuknya. Harusnya itu aku. Trik berikutnya disebut menjinakkan sang naga. Kau akan menjadi putri yang tertangkap. Jangan khawatir anak muda, aku akan menjinakkan sang api naga ini. Dia terlalu kuat, aku tidak bisa menahannya. Kita harus menolongnya. Jangan, nanti mereka akan tahu. Talinya putus. Kau mengecewakan mereka, nak. Hei, dia itu Avatar. Aku rasa waktunya pergi. Ayo cepat kemari. Itu mereka. Maaf ibu-ibu, aku tidak bermaksud mengganggu latihan dansa kalian. Aku sedang mencari orang yang bisa diajak sedikit latihan. Kalau begitu, kau berada di tempat yang tepat. Maaf soal kemarin. Aku tidak tahu kau teman Avatar. Oh tidak apa, maksudku biasanya aku selalu melawan. Tapi karena aku lihat kalian hanya wanita, aku membuat pengecualian. Harap begitu. Pria besar dan kuat sepertimu pasti bisa mengalahkan kami. Iya, benar. Lagi pula aku kesatria terbaik di desaku. Wow, kesatria terbaik, ha? Di seluruh desamu? Mungkin kau mau berbaik hati pada kami untuk melakukan sedikit demonstrasi? Oh iya, maksudku... Ayo kawan-kawan, kalian mau melihat sedikit jurusnya?
Kalau itu yang kalian mau, dengan senang hati aku akan lakukan. Baiklah, kau berdiri di sana. Nah, ini mungkin sedikit berat, tapi cobalah menghalauku. Ya? Hup, aduh. Bagus. Tentu saja aku sedikit pelan padamu. Tentu saja. Lihat, apa kau bisa ini? Aduh. Itu cukup. Ada lagi yang mau kau ajari pada kami? Jadi para pengembara, lain kali saat kalian mendengar pembicaraan burung besar yang aneh, lihatlah lebih dekat. Itu mungkin bukan burung beo raksasa, itu adalah manusia. Manusia terbang, anggota dari kelompok rahasia pejalan kaki udara, dan yang terakhir datang ke bumi. Ada berapa cerita tentang pengendali udara? Dulu itu nyata. Aku selalu menyukai gravitasi. Gravitasi. Mana uangmu? Maaf. Oh, anak pelit. Hei, terima kasih ceritanya. Katakan itu pada topiku, nak. Terima kasih makhluk lelawar. Penting sekali mendengar cerita-cerita penjelajah udara. Pasti sudah 100 tahun yang lalu kakek buyutmu cerita ya? Kau bicara apa, nak? Kakek buyut masih berjalan di udara minggu lalu. Hei, kita hampir sampai ke Kutub Utara. Di sini akan diselenggarakan kejuaraan beruang kutub terbang. Menurutmu kita akan temukan penjelajah udara? Kau ingin jawaban yang membuatmu senang atau jawaban jujur? Menurutmu aku pembohong? Aku menganggap kau optimis. Pada dasarnya sama. Hei teman-teman, lihat! Mereka benar-benar penjelajah udara? Tidak, bukan mereka. Apa maksudmu tidak? Mereka terbang. Berbohong mungkin, tapi bukan terbang. Lihat saja dari cara mereka bergerak. Mereka bukan pengendali udara, tidak punya semangat. Entahlah, Eng. Anak itu terlihat sangat bersemangat. Lebih baik kita mendarat sebelum mereka menemukan kita. Ayo, tunjukkan gaya gunung apimu. Hei, kau cukup bagus. Ya, aku tahu. Lebih baik daripada cuma meluncur saja. Oh, wow. Aku rasa aku tidak bisa melakukannya, tapi ini bagus. Apa pendapatmu? Lumayan. Usaha yang bagus, Konsepenggo. Beberapa tahun lagi mungkin kau akan siap untuk membekukan ombak. Apa ada yang mau bertanding dengan Katara? Oh, tidak. Tidak. Katara, kau maju lebih cepat dari saat aku latih dulu. Kemampuanmu menunjukkan kebulatan tekad dan kerja keras. Kau dapat mencapai apapun. Bakatmu saja tidaklah cukup,
Eng, Iya, ada apa, Guru? apa kau siap untuk berlatih tanding? Kau hanya bermain saja dengan peliharaanmu. Kurasa kau sudah menjadi ahli dalam mengendalikan air. Aku tidak akan bilang ahli, tapi coba lihat ini ya. Jadi mereka di negara air tidak punya listrik. Kau bercanda? Aku hidup di tumpukan balok es. Itu bukanlah kebudayaan yang menyenangkan. Saka, ini salah. Apanya yang salah? Kita kan hanya berjalan-jalan. Aku sudah bertunangan. Ini... Aku tahu maksudmu. Kau harus bertemu dengan teman baikku, apa? Siapa? Apa? Dan aku teman baik, benar kan? Aduh, tenang apa, tenang. Sepertinya kau tidak memberikan perhatian yang cukup pada apa. Ngomong-ngomong, kami meminjam bukumu. Kalian main-main dengan awan, kan? Kau sangat pintar. Jangan tersinggung. Tapi kuharap tidak ada lagi yang terlalu percaya pada omongan peramal. Tapi bibimu bilang padaku desa itu tidak akan hancur. Dan itu benar kan? Aku benci padamu. Sudah, tidak apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Boleh aku bertanya padamu? Tentu saja, Nak. Saat meramalku, kau tidak mengatakan yang benar ya? Kau hanya mengatakan yang ingin kudengar. Akan kukatakan rahasia kecil padamu. Sama seperti saat kau membentuk awan, kau punya kekuatan untuk membentuk takdirmu sendiri. Sampai jumpa semuanya. Senang bertemu kalian. Jaga dirimu, Mei. Kau juga. Pecundang. Kami membutuhkanmu, Eng. Aku juga. Jaga diri kalian. Teman-teman. Gyatso? Kenapa kau menghilang? Bukan maksudku. Kami membutuhkanmu, Eng. Kami membutuhkanmu, Eng. Membutuhkanmu. Membutuhkanmu. Apa yang terjadi? Apa kita ditawan lagi? Tidak apa-apa. Aku cuma mimpi buruk. Tidurlah lagi. Jangan ceritakan lagi padaku. Kau tidak apa-apa, Eng? Aku tidak apa-apa. Belakangan ini kau seringkali mimpi buruk. Mau cerita padaku? Aku cuma perlu istirahat. Kalian mau dengar tentang mimpiku? Ya sudah. Aku pun tidak ingin menceritakannya. Lihat langit yang cerah itu. Kita bisa terbang perlahan di sana. Sebaiknya kita yang terbang perlahan ke pasar, karena kita sudah kehabisan makanan. Tunggu dulu. Ini ada dalam mimpiku. Seharusnya kita tidak ke pasar. Apa yang terjadi dalam mimpimu? Ada makanan memakan manusia. Momo juga bisa bicara. Kau malah bicara macam-macam. Aku yakin kalian belum pernah melihat pengendali udara, kan? Aku bisa mengalahkan kalian dengan tangan terikat. Diam. Avatar melarikan diri! Pergi. Terbang. Melayanglah. Aku mohon apa? Kami butuh bantuanmu. Eng juga. Naik. Terbang. Melayanglah. Saka tidak percaya kau bisa terbang. Tapi aku percaya apa? Ayolah, kau tidak ingin menyelamatkan Eng. Apa yang biasa diucapkan anak itu ya? Yeha, hap hap, wahu, yip yip.
Lihatlah, Saka. Dia terbang! Dia terbang! Katara! Maksudku, masa bodoh dia mau terbang? Buah itu bagus, matang di pohon. Tapi aku suka dengan suara gemerisiknya. Suara gemerisik itu berarti sudah matang. Masa kau tidak mengerti, hah? Dia benar, Katara. Kurasa itu sudah matang. Aku baru menyadari kalau kami tidak punya uang. Tidak ada makanan, tidak ada uang. Apa yang harus kita lakukan? Kau bisa mencari kerja, anak pintar. Kita tidak bisa keluar. Ikan bisa diurus nanti. Akan ada badai datang. Kau gila. Ini hari yang cerah. Tidak ada awan, tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Kau jangan cerewet. Sebaiknya kita mencari tempat berteduh. Kau bercanda? Berteduh untuk apa? Firasatku mengatakan badai akan datang. Badai besar. Ya, itu firasatmu, tapi akal sehatku tidak. Kuharap akal sehatmu dapat menemukan seseorang yang mau mengangkut ikan-ikan itu. Aku akan mencari orang lain yang mau mengangkut ikan-ikan dan membayar 2 kali lipat. Aku mau. Kau diterima. Benar, aku diterima bekerja dan dibayar 2 kali lipat. 2 kali lipat? Siapa yang bilang begitu? Apa kalian melihat tongkatku? Terima kasih. Saka, kurasa ini bukan ide yang baik. Coba lihat langitnya. Aku sudah menerima pekerjaan ini. Aku tidak bisa mundur hanya karena cuaca yang buruk. Anak lelaki bertato itu mengetahuinya. Sebaiknya kau dengarkan dia. Anak bertato? Tato pengendali udara. Kalau benar dia, aku ingin jadi pamannya. Kau Avatar, benar kan? Benar. Jangan main-main. Avatar sudah ratusan tahun menghilang. Jangan membentaknya. Eng tidak pernah berpaling dari siapapun. Lalu bagaimana dengan cerita yang kudengar tentang peperangan dan penderitaan mereka masa lalu? Eng yang ku kenal seorang pemberani. Sepanjang hidupnya dia menolong dan menyelamatkan hidup orang. Itulah yang ku ketahui. Bukan salahnya kalau dia menghilang. Eng, ada apa? Teruslah bermimpi. Kau orang tua yang mengerikan. Apa? Yip. Mereka pergi tanpa pamit. Teman-temanmu tidak tahu sopan santun ya? Aku tahu. Saat itu ketika aku... Iya. Simpan di bawah. Apa itu? Apa? Eng, tidak! Eng!
lagi. Nah, itu baru namanya pengendali air. Eng, kau tidak apa-apa kan? Hai Katara, hai Saka, terima kasih mau datang. Aku tidak mau kalau kau menikmati kemenangan itu sendiri. Tongkatku jatuh. Baik, aku ambilkan. Ha, itu dari suku air. Katara. Cepat, Saka. Aku hanya orang dengan bumerang. Aku tidak minta untuk semua hal terbang ini dan sihir. Yip, 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 yip. Tangan bahaya ini harus diremukkan. Up. Jurus yang hebat, Pangeran Zuko. Kau mengajariku dengan baik. Menyerahlah. 5-2. Kalian jelas kalah jumlah. Ah, itu benar. Tapi kalian jelas kalah tanding. Paman, sekarang pakailah bajumu. Adalah arwah hutan ini. Sekarang aku mengerti. Ternyata kau kesal karena rumahmu telah terbakar. Saat kulihat hutan terbakar, aku juga kesal dan sedih. Tapi temanku memberikan harapan kalau hutan akan tumbuh kembali. Apa yang terjadi? Kau terjebak di dunia arwah selama 24 jam. Rasanya bagaimana? Sepertinya aku harus ke WC. Iya, jangan terlalu senang. Nanti kau yang harus membersihkan aku. Ini gerakan dasar, tapi perlu sebulan bagiku untuk menguasainya. Jadi jangan frustasi kalau kau tidak bisa menguasainya. Dorong dan tarik air seperti ini. Kuncinya adalah temukan gerakan tangan yang benar. Seperti ini? Itu hampir benar. Kalau terus berlatih, aku yakin kau bisa. Hei, aku sudah bisa. Wow, kau bisa menguasainya dalam waktu singkat. Perlu 2 bulan bagiku untuk menguasai itu. Iya, kau kan temukan jurus itu sendiri. Aku beruntung punya guru yang hebat. Terima kasih. Lalu selanjutnya apa? Ini jurus yang paling sulit. Aku menyebutnya memecah air. Lebih sulit dari kelihatannya, jadi jangan kecewa. Bagus sekali, tapi sebenarnya ada gerakan yang tidak penting. Maaf, jangan berhenti sekarang. Ayo lanjutkan lagi.
Aku juga menemukan jurus yang lain. Tapi itu sangat sulit. Aku bahkan belum bisa menguasainya. Idenya adalah untuk menciptakan gelombang raksasa yang dahsyat. Jadi seperti ini. Aku harus pertahankan jurus itu. Apalagi yang kau punya? Untuk hari ini latihan sudah cukup. Ya benar, karena kau telah membuat persediaan kita terdorong ke sungai. Maaf. Aku yakin kita masih bisa gantikan semua barang itu. Hidupku sudah sulit dan kau hanya seorang pengembara udara. Hei, ayolah makhluk kecil, mau main seluncur? Oh. Aku suka sekali dengan mereka. Eng, aku akan membantumu menangkap penguin kalau kau mengajari cara mengendalikan air. Boleh juga. Tapi satu masalahnya, aku pengendali udara bukan pengendali air. Apa di sukumu tidak ada yang bisa mengajarimu? Tidak. Kau melihat satu-satunya pengendali air di seluruh kutub selatan. Ini salah. Pengendali air butuh air yang banyak. Bagaimana dengan kutub utara? Pasti ada suku air lainnya kan? Mungkin di sana ada yang bisa mengajarimu? Mungkin. Tapi sudah lama kami tidak berhubungan dengan saudara sesuku kami itu. Bukannya tidak mau mencari bantuan, hanya saja mereka berada di sisi lain. Kau lupa ya, aku kan punya banteng terbang. Apa dan aku bisa mengantarmu langsung ke kutub utara. Katara, kita pasti menemukan ahlinya. Tapi, maksudku, entahlah. Aku belum pernah meninggalkan rumah. Baiklah, kau pikirkan saja dulu. Tapi sementara itu, kau bisa ajari aku menangkap salah satu penguin ini kan? Baiklah, dengar baik-baik. Murid mudaku, menangkap penguin adalah seni kuno dan keramat. Jadi, perhatikan. Oh. Waktu aku masih kecil. Bukannya kau masih anak-anak? Jurus mengendalikan air. Lihat jurus-jurus hebat ini. Dari mana gulungan jurus pengendali air ini? Anggap saja aku mendapatkannya dari utara dengan harga yang pantas, gratis. Tunggu dulu. Pedagang pecinta laut dengan barang-barang yang agak aneh. Dan burung reptil piaraan. Kalian banyak laut ya? Kami lebih senang disebut pedagang beresiko tinggi. Tolong katakan berapa harga untuk gulungan itu? Aku sudah temukan pembelinya, bangsawan dari negeri tanah. Kecuali kalian, anak-anak, punya 200 koin emas di kantong kalian sekarang. Aku tahu cara mengatasi dia. Bajak laut senang menawar. Perhatikan baik-baik ya. Bagaimana kalau harganya 1 koin ini? Kalian tahu harganya 200 koin emas. Aku tidak mau tawar-menawar untuk barang selangkah ini. Baik, 2 pasang koin. Itu tidak menghibur untuk kedua kalinya, nak. Eng, bisa kita pergi dari sini? Aku merasa kita terlihat mencurigakan. Iya, aku akan pergi sekarang. Sebenarnya ada apa, Katara? Iya, aku sedang melihat-lihat koleksi bumerang mereka. Aku rasa sebaiknya kita pergi dari sini. Hei kalian, kembali! Wah, siapa yang akhirnya sadar? Sudah kubilang kan itu berhasil. Ayo, itu dia. Ayo kemari.
Aku tidak yakin bajak laut itu kemari untuk berdagang dengan kita. Hancur semua. Aduh, bantu aku. Kuharap lemurmu punya 9 nyawa. Nah, siapa yang mau merasakan ketajaman pisauku lebih dulu? Tidak, terima kasih. Pegangan yang kuat. Aku pikir kita akan menjauh dari bajak laut itu. Pegangan saja. Aku biasa berdagang dengan bajak laut, tapi kali ini payah. Aku tahu. Karena itu aku mencuri ini. Ya ampun, bukankah itu bagus? Pantas saja mereka menyerang kita. Kau mencuri gulungan juru pengendali air mereka. Aku lebih senang menyebutnya sebagai pedagang beresiko tinggi. Bagus, Katara. Lihat. Kau menghina kami rupanya. Kau sangat cocok untuk makan malam. Hei, di mana tali pancingku? Aku pikir kau tidak membutuhkannya. Astaga, kenapa jadi kusut? Ini bukan kusut, ini kenari. Aku membuatkanmu kalung. Kupikir sejak kau kehilangan yang dulu. Terima kasih, Eng. Aku suka. Bagus, Eng. Mungkin daripada kau menyelamatkan dunia, lebih baik kau membuka bisnis perhiasan. Kalau dua-duanya tidak salah, kan? Ih, berhenti mengejekku. Bagaimana penampilanku? Maksudmu keseluruhan apa hanya lehermu? Dua-duanya bagus. Hati-hati, ada yang sedang jatuh cinta. Aduh, aku hanya... Jangan selalu menggoda Eng. Dia kan teman baik. Pria kecil yang manis, sama seperti Momo. Terima kasih. Seseorang sedang diserang beruang besar. Hai, halo. Hari yang cerah bukan? Buatlah suara berisik. Jangan, pura-pura mati saja. Dia akan tertarik padamu. Oh, nyaris saja. Menuruni bukit lalu panjat pohon. Jangan, pukul saja perutnya. Kemudian lari zigzag. Oh, tidak perlu. Tidak apa-apa. Tenanglah. Enak. Untung kami datang. Oh, terima kasih. Tapi semuanya sudah terkendali. Jangan khawatir. Bibi Wu sudah memperkirakan perjalananku akan aman. Bibi Wu? Bukan, Bibi Wu. Dia peramal dari desaku. Dia akan meramal masa depanmu. Wow, itu alasannya. Itu sebabnya kau sangat tenang. Tapi peramal itu salah. Buktinya perjalananmu tidak aman. Kau hampir terbunuh. Tapi tidak kan? Baik, selamat jalan. Oh ya, Bibi Wu bilang, jika aku bertemu pengelana lain, aku harus memberikan ini. Kita harus menemui Bibi Wu untuk melihat masa depan. Pasti menyenangkan. Ayolah, Katara. Peramal itu tidak ada. Coba lihat, payung. Sudah terbukti kan? Ini cuma kebetulan. Mana mungkin kau bisa tahu masa depan? Aku rasa kau juga tidak menginginkan itu.
kau sudah tahu akan hujan? Sepanjang hari tadi kan memang sudah mendung. Kenapa tidak kau akui saja kesalahanmu? Dengar ya, aku akan beramal sekarang. Sebentar lagi cuaca pasti akan terang. Tidak semua orang punya bakat, Saka. Air. Sebentar lagi Momo kembali. Aduh, Momo, bukan ini, tapi air. Namaku Mei. Aku asisten Bibi Wu. Halo, apa kabar? Halo. Mau aku ambilkan teh atau minuman kacang spesial Bibi Wu? Iya, aku mau. Tunggu sebentar ya. Jadi siapa namamu? Eng. Wah, nama yang bagus. Kau juga memiliki telinga yang bagus. Tidak juga. Jangan begitu, kupingmu sangat besar. Baiklah, senang bertemu denganmu. Senang sekali. Terima kasih. Aku masih belum bisa percaya kita bisa berada di rumah ini. Buka pikiranmu, Saka. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan di dunia ini. Bukankah menyenangkan bila melihat masa depanmu? Yang jelas aku akan senang dengan minuman kacangnya. Mei, Bibi Wu bilang aku akan bertemu cinta sejatiku. Katanya dia akan memberiku bunga yang langka. Wah, benar-benar romantis. Aku harap cinta sejatiku juga akan melakukannya. Semoga beruntung. Apa dia si kuping besar yang diramalkan Bibi Wu akan kau nikahi? Silakan nikmati makanannya. Selamat datang, pengelana muda. Siapa berikutnya? Ayo, jangan malu. Sepertinya giliranku. Boleh juga, tidak buruk. Enak. Mau? Tidak, terima kasih. Menurutmu, apa ya yang mereka bicarakan di dalam? Hal-hal yang membosankan itu kurasa cinta dengan siapa dia akan menikah, berapa banyak anaknya nanti. Iya, hal-hal bodoh seperti itu. Aku mau ke kamar mandi dulu. Telapak tanganmu halus sekali. Apa kau memakai pelembab? Iya, sebenarnya aku menggunakan sejenis biji-bijian. Apa kau melihat sesuatu di garis cintaku? Aku melihat laki-laki hebat untukmu. Laki-laki yang akan menikahimu. Lalu apa lagi? Aku merasakan dia adalah seorang utusan yang kuat. Sepertinya seseorang sudah beristirahat. Iya, saat aku di sana. Aku tidak mau dengar. Siapa selanjutnya? Oke, ayo kita selesaikan. Masa depanmu penuh perjuangan dan kesedihan. Kebanyakan beban pribadi. Tapi kau belum membaca telapak tanganku. Tidak perlu. Tertulis jelas di wajahmu. Berapa kali harus kukatakan padamu, Momo? Kita butuh air. Kau tahu, air. Sudahlah, lupakan. Eng, cepat datang. Siapa anak yang bernama Eng yang terus kau bicarakan, Yang Mulia? Di mana Momo? Bertahanlah, Momo! Baik, kalian juga. Itu akan lama. Itu berhasil.
Ini jebakan negara api. Bisa kita lihat dari jenis besinya. Sebaiknya kita berkemas dan pergi dari sini. Tidak ada terbang kali ini. Apa? Kenapa kita tidak terbang? Entah bagaimana Pangeran Zuko dan negara api selalu menemukan kita. Itu karena mereka melihat apa? Dia terlalu besar. Tapi apa tidak terlalu terlihat? Dia monster pemalas raksasa dengan panah di kepalanya. Tidak sulit untuk melihatnya. Saka hanya cemburu karena dia tidak punya panah. Aku tahu kalian ingin sekali terbang, tapi instingku bilang kita harus cari aman kali ini. Siapa yang menjadikanmu bos? Aku bukan bos, tapi pemimpin. Kau pemimpin? Suaramu saja masih cempreng. Aku yang tertua dan aku kesatria, jadi akulah pemimpinnya. Kalau disuruh memilih, pemimpinnya adalah Eng. Dia kan avatar. Kau bergurau, dia hanya anak konyol. Dia benar. Kenapa pria berpikir harus menjadi pemimpinnya? Aku yakin kau tidak terlalu ngebos kalau bisa mencium wanita. Aku telah mencium wanita, kau tidak tahu saja. Siapa? Grand. Aku pernah bertemu Grand. Bukan, selain Grand. Dengar, instingku bilang kita punya peluang besar jika berjalan kaki dan seorang pemimpin harus mempercayai instingnya. Baiklah, kita ikuti caramu, pemimpin yang bijak. Siapa tahu jalan lebih menyenangkan. Jalan kaki menyebalkan. Kenapa orang bisa pergi kemana-mana tanpa banteng terbang? Entahlah, Eng. Coba tanya pada insting Saka. Sepertinya dia tahu segalanya. Lucu. Aku lelah menggendong tas ini. Kau tahu kan siapa yang harusnya menggendong sementara waktu? Insting Saka. Itu ide bagus. Hei, insting Saka, maukah? Baik, aku mengerti. Aku juga lelah. Tapi yang terpenting kita aman dari negara api. Lari! Kita terkepung. Saka, bajumu. Kami tidak akan menyakiti kalian kalau kalian membiarkan kami lewat. Apa yang kau lakukan? Menggertak. Kau berjanji tidak akan menyakiti kami. Bagus, Saka. Bagaimana melakukannya? Insting? Lihat. Mati sudah. Mereka di atas pohon. Hei, dia milikku. Lain kali harus lebih cepat. Astaga! Hei. Hai. Kau menghabisi satu pasukan hampir sendirian. Pasukan? Jumlah mereka hanya 20 orang. Namaku Jet. Ini pasukan pembebasanku. Sneers, Longshot, Smellerbee, Dude, dan Pipsqueak. Pipsqueak, nama yang lucu. Menurutmu namaku lucu? Itu membuatku tertawa. Dan di akhir tahun, ibu kota kerajaan tanah akan jatuh ke tangan kita. Raja Api akan meraih kemenangan dalam perang itu. Kalau ayahku berpikir seluruh dunia akan mengikutinya dengan senang hati, maka dia sangat bodoh. 2 tahun di laut membuat lidahmu menjadi keluh. Lalu, bagaimana dengan usahamu mencari avatar itu? Oh, maaf, aku tidak sengaja. Kami belum menemukannya. Kau berharap menemukannya? Avatar tewas 100 tahun yang lalu bersama para pengendari udara lainnya. Kecuali kau menemukan beberapa bukti bahwa Avatar masih hidup. Tidak ada.
Pangeran Zuko, Avatar adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk memenangkan peperangan ini. Kalau kau masih punya kesetiaan, ceritakan apa yang kau temukan. Aku belum menemukan apapun. Seperti katamu, Avatar mungkin sudah mati sejak lama. Paman, ayo kita pergi. Laksamana Zo, kami sudah menginterogasi semua awak. Mereka bilang Pangeran Zuko berhasil menangkap Avatar, tapi membiarkannya kabur. Sekarang ceritakan padaku, bagaimana kapalmu bisa sampai rusak? Telanlah, ini akan membuatmu lebih baik. Eng, bagaimana perjalananmu? Apa dapat teman baru? Tidak, kurasa tidak. Ini enak sekali. Jadi di mana aku bisa menemukan sesuatu untuk Kau dimakan? seharusnya bersyukur bisa menjadi salah satu dari penghuni luar yang bisa masuk ke kuil udara. Tapi yang kau pikirkan hanya makanan. Aku hanya manusia biasa dengan kebutuhan yang umum. Di sana aku dan teman-temanku biasa main bola. Dan di sanalah biasanya para banteng tidur dan... Ada apa? Tempat ini dulunya ramai oleh para biksu, lemur, dan banteng. Sekarang hanya tinggal rumput. Aku tidak percaya banyak yang sudah berubah. Lalu bola udara ini bagaimana memainkannya? Aduh. Eng 7 dan Sakano. Aduh, menyenangkan dia membuat aku menderita. Katara, lihat ini. Negara api. Kita harus memberitahunya. Eng, ada yang harus kau lihat. Baiklah. Ada apa? Hanya jurus pengendalian udara baru yang selesai kupelajari. Bagus, tapi cukup latihannya. Kita masih harus melihat sekeliling kuil. Awalnya kukira kau sudah gila, Katara. Tapi ini mungkin berhasil. Katup ventilasinya ada di muka tambang ini. Dan Eng mengirimkan hembusan udara dari katup itu ke gumpalan tanah ini. Gumpalan ini akan mengangkat dan... tada! Pengendalian tanah palsu. Eng, kau mengerti itu? Iya, aku mengerti. Kau ingat petunjukmu? Iya, tenang saja. Kau mengganggu kesenanganku. Maksudmu dengan ditangkap pasukan negara api yang kejam, kau anggap itu sebuah kesenangan? Benar sekali, itu sangat menyenangkan. Mereka datang, cepat ambil posisi. Minggir kau bodoh! Berani sekali kau memanggil aku bodoh, makhluk bertelinga panjang. Apa kau bilang? Makhluk bertelinga panjang. Lihat benda itu. Menurutmu hewan menggunakan itu untuk mainan? Sebaiknya kau minggir. Aku serius, minggir. Aku tidak mau minggir. Aku yakin gajah dengan senang hati mempermalukan telinga panjangmu itu. Cukup, kau akan menyesal. Akan kutunjukkan siapa bosnya. Jurus pengendalian tanah. Aku bilang, jurus pengendalian tanah. Lemur itu, dia pengendali tanah. Bukan bodoh, tapi wanita ini. Oh, begitu. Aku pegang dia. Waktumu 12 jam untuk menemukan Haru. Kami akan menyusulmu. Momo, kau yang punya telinga panjang. Aku ingin kalian bertemu seseorang. Siapa itu? Biksu Gyatso. Dia adalah pengendali udara terbaik. Dia mengajari semua yang ku ketahui. Api rahasia sejatinya berada di bagian krimnya. Jurus membuat kueku sama sekali tidak membuatmu tertarik, bukan? Soal avatar ini,
Mungkin para biksu membuat kesalahan. Satu-satunya kesalahan mereka adalah memberitahumu sebelum kau berusia 16 tahun. Tapi kita tidak bisa bersikap atas apa yang sudah terjadi, tapi apa yang terjadi. Tapi Gyatso, memangnya aku siap untuk ini? Pertanyaanmu akan terjawab saat kau cukup umur untuk memasuki ruang suci di kuil udara. Di dalam, kau akan menemukan seseorang yang akan menuntunmu dalam perjalanan. Siapa dia? Saat kau siap, dia akan menunjukkan dirinya padamu. Sekarang, apa kau akan membantuku dengan kue-kue ini atau tidak? Baiklah. 1, 2, 3. Gerakanmu semakin baik, murid mudaku. Kau merindukannya? Iya. Kau mau kemana? Ruang suci kuil udara. Ada yang harus kutemui. Tapi Eng, selama 100 tahun di dalam tidak ada yang selamat. Itu bisa saja. Buktinya aku selamat dalam bongkahan es. Benar juga ya. Katara, siapapun di dalam sana akan membantuku mengungkap mengenai Avatar. Dan siapapun yang di dalam sana mungkin punya daging yang sangat lezat. Aku yakin kau pasti punya kuncinya. Kau tidak lupa dengan terpalnya kan? Iya, ini dia. Saka, sebaiknya terpalnya kau pasang di atas kemah, supaya kita tidak kehujanan. Musim hujan ya boleh saja, tapi kan sekarang musim kering, jadi tidak perlu. Lebih baik terpal ini kita jadikan selimut saja. Tapi kalau tiba-tiba hujan? Jika tidak hujan, sia-siakan memasangnya di atas kemah. Kau menjengkelkan sekali. Katara, kenapa kau tidak mengumpulkan kayu bakar saja? Karena yang kau bawa itu kelihatannya tidak bagus. Jadi kau tidak suka dengan kayu bakarku? Aku tidak keberatan jika kau tidak mau mengerjakan tugasmu. Hei, aku sudah mengumpulkan ini. Kuharap kalian... mana api unggunnya? Dan kenapa kemah ini? Tanyakan saja pada wanita serba tahu itu. Ratu serba ngerti. Oh iya? Kalau begitu kau adalah Tuan Pemalas. Raja dari segala perkemahan. Sudahlah, dengar ya. Persoalan tidak akan selesai dengan saling memaki. Lakukan sesuatu. Kalian tukar pekerjaan saja. Terserah. Coba saja. Iya kan? Redam amarah kalian dan berdamailah. Kita kerja seharian untuk Avatar. Oh? Ayolah Momo, itu kan adil. Apa punya 5 perut? Inilah pemisah terbesar. Ini tantangan kita. Wow, aku bisa menatapnya terus-menerus. Cukup, aku sudah melihat. Bagaimana mungkin kau tidak tertegun sama sekali, Saka? Ini adalah jurang terbesar di dunia. Menurutku akan lebih jelas melihatnya pada saat kita terbang di angkasa. Hei, jika kalian mencari seorang pemandu jurang, aku sudah duluan. Pemandu jurang. Kedengarannya cukup meyakinkan. Percayalah, dia bukan hanya seorang pemandu biasa, dia seorang pengendali tanah dan satu-satunya yang dapat membantu kita keluar masuk jurang ini. Dia yang menyeberangkan kelompokku ke sana. Tenang, nanti juga akan tahu. Kau tidak akan bisa tenang jika kerajaan api menghancurkan rumahmu dan memaksamu kabur. Kelompok kami telah berjalan sepanjang ribuan kilometer menuju ibu kota Basingse. Jadi kalian pelarian? Ceritakan siapa kalian. Itu kelompokmu? Tentu saja bukan. Itu kelompok Zhang. Segerombolan perampok jelata. Mereka musuh bebuyutan kelompok kami selama bertahun-tahun. Hei Zhang, aku sudah punya tempat khusus untuk kelompokku. Jangan kira kalian dapat merebutnya. Di mana kelompok Ganjin lainnya? Apakah mereka masih terikat di perkemahan? Iya, tapi mereka mengirimku untuk mendapatkan tempat ini. Ternyata pemandu jurang bisa dipesan di muka. Tentu kau tidak tahu. Kecerobohanmu itu sudah kuperhitungkan. Jadi perjalanan kalian akan berantakan jika tidak terorganisir. Maaf, membuatmu menunggu anak muda.
Siapa yang sudah siap untuk menyeberangi jurang ini? Salah satu dari mereka. Aku duluan. Kelompokku sedang menuju ke sini. Aku tidak bisa memandu orang yang belum ada di sini. Kelihatannya kalian baru akan bergerak besok. Tunggu, itu mereka. Kau tidak serius masuk ke dalam kelompok ganjin yang manja itu, kan? Kami juga pengungsi. Di antara kami ada orang sakit yang butuh tempat berteduh. Aku, begini. Di antara kami ada orang-orang tua yang letih menempuh perjalanan. Orang sakit harus didahulukan daripada orang tua. Mungkin kalian tidak akan memiliki begitu banyak orang sakit jika kalian tidak begitu sombong. Jika dahulu kelompok ganjin tidak begitu sok suci, sekarang kalian tidak akan hidup sebagai orang yang begitu tua. Eng, kau siap untuk uji kemampuan sebagai pendamai? Entahlah, ini tidak seperti permusuhan biasa. Mereka sudah saling bermusuhan berabad-abad. Semuanya tolong dengarkan. Di sini ada Avatar. Kalau dia diberi kesempatan, aku yakin dia akan memberi jalan keluar yang bijak dan adil bagi kalian. Supaya adil, kalian bisa berbagi pemintas jalan. Tidak akan. Lebih baik bertemu dengan kerajaan api daripada menempuh perjalanan dengan sekelompok pencuri busuk ini. Kami tidak akan pernah mau menempuh perjalanan denganmu. Kami juga tidak. Iya, kami tidak. Baiklah, gini saja. Kalian turun bersama, lalu apa akan menyeberangkan orang-orang sakit dan orang tua? Cukup adil, kan? Maaf ya, apa? Kau harus melakukannya sendirian. Eng, pertengkaran antara kelompok ini bukan hal sepele. Menurutmu baik kita ikut terlibat? Sebenarnya, aku tidak yakin. Tapi kita coba saja. Dia seorang avatar, Saka. Mendamaikan orang yang bertengkar adalah tugasnya. Tugas dia berarti tugas kita juga, kan?